Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat ya. Ada yang tidak hadir? Baik, alhamdulillah semua ya. Sebelum Bapak menyampaikan pembelajaran kita pada hari ini, minggu kemarin kan Bapak sudah meminta kalian untuk membaca bukunya. Sudah dibaca bukunya? Baik, alhamdulillah. Berarti sudah siap kan untuk belajar hari ini? Iya, alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, maka hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini materi kita tadi tentang apa? Waktu Bapak kemarin meminta kalian untuk membaca. Ya, benar. Hari ini materi kita tentang keteladanan Nabi Sulaiman. Keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena kalian sudah membaca, Bapak sekarang minta kalian untuk membuat beberapa kelompok. Karena kalian ada 4 orang ya, Bapak minta satu kelompok 2 orang. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2. Ayo dibentuk. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita dimulai, Bapak ingin menjelaskan true or false. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini, nanti Bapak ingin menyampaikan atau pernyataan tentang sekitaran pembelajaran kita pada hari ini. Bapak sebutkan pernyataannya. Jika pernyataan itu benar, kalian menjawabnya true. Dan jika pernyataan itu salah, kalian menjawabnya false. Nah, jadi seperti itu ya. Udah ngerti? Alhamdulillah. Baik ya. Anak-anak, dengarkan ya pernyataannya akan Bapak sampaikan ini dan disimak dengan benar-benar. Oke. Bapak baca pernyataan yang pertama. Tolong dengarkan. Nabi Sulaiman memiliki rasa pemberani terhadap Allah Subhanahu wa taala. True or false? Ya. False. Benar. Jadi yang sebenarnya itu jawabannya memang false, tapi pernyataannya salah. Jadi jawabannya Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Jadi, kenapa Nabi Sulaiman alaihissalam merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi begini anak-anak. Nabi Sulaiman itu jadi merasa malu karena beliau melihat karunia Allah Subhanahu wa taala itu terlalu besar. Nah, walaupun beliau itu ahli dalam ibadah, beliau ataupun Nabi Sulaiman alaihissalam itu merasa ibadahnya itu masih kurang, sehingga beliau merasa malu memandang ke langit karena malu kepada Allah. Ya, benar. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, Bapak lanjutkan ya pernyataan berikutnya. Tolong dengarkan dan simak lagi. Pernyataan yang kedua, Nabi Sulaiman, nabi yang mau berdialog dengan rakyat kecil. True or false? Ya, true. Benar jawabannya true. Jadi Nabi Sulaiman ini beliau mau berdialog dengan rakyat kecil, walaupun rakyat kecilnya itu hanya beberapa ekor semut ataupun
binatang-binatang yang lainnya, tetapi beliau tidak merasa sombong kepada sesama makhluk. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Baik. Pernyataan berikutnya, pernyataan yang ketiga ya. Tolong simak baik-baik ya anak-anak. Nabi Sulaiman adalah nabi yang senang bekerja sebagai wujud syukur. True or false? Ya, benar, true. Jadi jawabannya memang benar, true. Nabi Sulaiman adalah nabi yang senang bekerja sebagai wujud syukur. Karena apa? Nabi Sulaiman ini nabi yang termasuk sebagian nabi yang paling pandai bersyukur. Lalu Nabi Sulaiman ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diajari pekerjaan yang membuatnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengajarinya ilmu menyepuh besi dengan emas. Nah, lalu sehingga beliaulah yang pertama, manusia yang pertama yang menyepuh besi dan emas. Nah, jadi beliau orang yang pandai dalam bersyukur. Nah, itu anak-anak. Oke, baik. Ini pernyataan yang terakhir. Tolong ya didengarkan dan disimak. Nabi Sulaiman adalah nabi yang juga memiliki kelemahan dalam kekhusyuan salat. True or false? Ayo, apa? Iya, benar. False. Yang jawabannya itu sebenarnya seperti ini. Nabi Sulaiman, nabi yang memiliki kehebatan kekhusyuan dalam salatnya. Ayo, kenapa jadi seperti itu? Jadi gini ya anak-anak, kenapa beliau memiliki kekhusyuan dalam salatnya? Beliau memiliki kekhusyuan dalam salat sampai beliau meninggal dalam posisi yang sedang berdiri. Nah, ketika itu kan malaikat mencabut nyawa Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sedang sholat dan memegang tongkatnya. Ketika itu, pada saat kenapa jadi ketahuan pada saat itu Nabi Sulaiman adalah meninggal dunia ketika rayap memakan tongkatnya. Lalu tongkatnya jadi rapuh gitu, sudah nggak ada. Baru disitulah ketahuan para malaikat, para jin dan iblis bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal dunia. Nah, itu adalah salah satu kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman. Nah, baik anak-anak, dengan 4 pernyataan tadi, apakah kalian sudah mengerti dalam pembahasan pada yang Bapak sampaikan tadi? Baik, alhamdulillah ya, sudah dimengerti. Baik, karena kalian sudah mengerti dan memahami pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta tolong kepada salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tolong kepada kamu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, benar. Gini, jadi simpulan kita pembelajaran kita pada hari ini yaitu Nabi Sulaiman, nabi yang bisa bahasa semua binatang dan nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Ya, juga nabi yang mempunyai apa? Ya, pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia. Terus juga Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Ya, itu adalah salah satu kesimpulan kita pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak minta maaf atas segala kesalahan
atau kekhilafan Bapak ketika Bapak mengajar pada hari ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan tadi bisa bermanfaat bagi kita sepanjang masa, serta kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa mengamalkan atau meneladani dari sifat Nabi Sulaiman atau keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kita akhiri dalam pembagian kita pada hari ini untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.